Benar Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu bagi setiap kami di tempat. Dan kami percaya kalau ada kuasa Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi. Yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ucapan syukur di tempat ini, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Semua yang disampaikan datangnya dari isi hati Tuhan, karena kami percaya kalau disampaikanlah isi Tuhan pasti ada kuasa, pasti akan memberkati dengan sempurna. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tubuh-Mu si balik kaki salib Tuhan. Jika dosa atau menampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, maka bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, malaikat memampukan, mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya pasti diberkati Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, segala kemuliaannya buat Tuhan. Ini jemaat-Mu, ini umat-Mu, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, senyuman awal-awal bulan. Memang beda. Orang kalau awal bulan itu saudara, senyumannya tuh senyuman jauh dari senyuman mie instan gitu saudara. Coba sekali lagi, senyuman yang paling indah, bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Kemarin Kamis kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Saya melihat orang-orang yang setia sama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang setia, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Kita akan bersama-sama baca dua ayat ini saudara. Jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yang sudah di sana, Yohanes 14 16 sampai 17, boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia apa? Ayat yang ke-17 dikatakan apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dan diam di dalam. Sekali lagi ayat yang ke-17 3. Iya, yaitu roh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, roh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Dunia tidak dapat apa? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dan diam di dalam apa? Nah, saya mencatat di sini saudara bahwa Tuhan setelah naik ke sorga, Tuhan menyediakan saudara dan saya yang namanya Roh Kudus. Untuk apa saudara? Untuk menolong setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, secara bahasa asli kata penolong di sini artinya parakletos saudara. Ini artinya saudara dipanggil ke sisi seseorang atau ditempatkan di samping seseorang dengan tujuan utama, yaitu apa? Sebagai penolong. Sama-sama bilang sama saya, penolong. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan pertolongan.
Amin. Makanya Billy Graham bilang begini saudara, Roh Kudus adalah hadiah terbesar Allah setelah keselamatan. Sekali lagi, Roh Kudus adalah hadiah terbesar Allah setelah keselamatan. Dan saya mau bilang saudara, karena Roh Kudus itu penting, karena Roh Kudus adalah roh penolong bagi setiap kita, anak Tuhan harus paham betul tentang konsep Roh Kudus. Anak Tuhan harus mengenal dengan baik tentang konsep Roh Kudus ini saudara. Kenapa? Karena begini saudara, kalau kita tidak kenal Roh Kudus, kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Roh Kudus dan cara kerjanya dalam kehidupan setiap kita sebagai penolong dalam hal ini yang kita akan bahas saudara, maka iblis bisa berpura-pura seperti Roh Kudus dan akhirnya apa? Menyesatkan setiap kita. Coba kita buka 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1 sama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama sama 3. Iya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah apa? Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka apa? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi apa? Jadi kalau saudara dan saya nggak kenal Roh Kudus, kita nggak paham bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah kesempatan iblis untuk berpura-pura sebagai Roh Kudus untuk menyesatkan setiap kita saudara. Makanya kita tahu bersama, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Anak Tuhan harus paham tentang Roh Kudus. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita membahas tentang Roh Kudus secara spesifik, bicara tentang Sang Penolong. Sama-sama bilang, sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang, sama saya Sang Penolong. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan punya pemahaman yang benar sehingga tidak disesatkan dan kita bisa menikmati setiap pertolongan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan khotbah saya hari ini punya korelasi dengan khotbah saya tadi malam. Artinya kalau saudara hadir tadi malam, berkatnya double hari ini. Haleluya. So, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, menolong kita untuk menang atas dosa. Sama-sama bilang, sama saya menolong kita. Sama-sama bilang, sama saya untuk menang atas dosa. Amin. 1 Yohanes 3, 6-9 kita baca bergantian. Yuk, ayat 6-9 kita baca bergantian. Saya 6, saudara 7, gantian 9, sama-sama ayat yang ke-6 demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 7, ya. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 9 sama-sama. 3, iya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada. Sama-sama bilang, sama saya benih ilahi. Sama-sama bilang, sama saya Roh Kudus tetap ada di dalam dia dan ia tidak akan apa? Dapat berbuat dosa karena ia lahir dari apa? Saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus bertahta atas kehidupan saudara dan saya, ketika Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus yang adalah roh kebenaran ini akan menjauhkan saudara dan saya dari pelanggaran, akan menjauhkan saudara dan saya dari dosa. Kenapa ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Karena dia izinkan kedagingan yang menguasai dia, saudara. Sekali lagi, kenapa ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Karena tindakannya sedang dikuasai oleh kedagingan tadi, saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau kita dikuasai oleh Roh, maka Roh akan menuntun kita pada hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Coba kita lihat Galatia 5, 16-17. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maksudku ialah, maka kamu, ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Dan keinginan roh berlawanan dengan, karena keduanya bertentangan sehingga apa? Kalau saudara baca ayat 19-21 dikatakan di sana segala perbuatan daging itu segala dosa disampaikan di sana. Jadi sekali lagi, saudara dan saya, kenapa anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa? Karena dia biarkan kedagingan yang menguasai dia. Saya selalu bilang, manusia menurut firman Tuhan ada daging dan roh.
Dan saya mau bilang saudara, mana yang kita kasih makan itu yang akan jadi besar dalam kehidupan setiap kita. Dan mana yang besar, mana yang dominan, itu yang akhirnya akan berotoritas, akan menguasai kita. Kenapa ada banyak orang jatuh dalam dosa? Karena sadar nggak sadar, dia selalu kasih makan ke dagingannya. Saya mau bilang saudara, jangan saudara pikir, Pak cuman dikit kok Pak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ada orang akhirnya lakukan dosa besar karena dia sedikit-sedikit dia kasih makan dosanya itu ke dagingannya. Ada orang curi triliunan saudara karena dia kasih makan ke dagingannya. Nggak apa-apa, dikit aja. Mulai dari curi 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, lama-lama udah 100 juta. Akhirnya terus makanya nyampe ke triliunan. Karena kalau saudara dan saya misalnya, kalau kita tiba-tiba nyuri 1 triliun, sesak napas bos. Iya kan? Saudara misalnya langsung pingsan di tempat. 1 triliun aja saya belum kebayang itu banyaknya seperti apa saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, karena kedagingan dikasih makan kecil, lama-lama jadi besar dan menguasai. Daud emang langsung dia kasih makan kedagingan keseluruhan? No. Berawal dari apa? Dia kasih makan kedagingan bagian kecil dulu. Apa? Mata. Tapi dia biarkan kan. Dia lihat Betseba. Bukannya dia langsung stop kasih makan kedagingannya. Dia kasih makan terus kedagingannya. Wow Betseba, haleluya, praise the Lord. Dia lihat terus lagi ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Akhirnya dia kasih makan kedagingan keseluruhan dirinya saudara. Saya mau bilang hati-hati. Seperti yang kita bahas kemarin, ada banyak bapak-bapak jatuh dalam dosa, emang langsung jatuh dalam dosa besar. Seperti nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil dari perspektif Alkitab, tapi dari perspektif manusia kita bisa melihat kan ada orang yang bisa jatuh dalam dosa, kayaknya kita sampai lihat kok bisa begitu dia. Kenapa? Karena dia kasih makan kedagingan sedikit-sedikit. Shalom bapak-bapak. Hati-hati jangan kasih makan kedaginganmu Pak. Mulai dari yang kecil-kecil itu Pak. Mulai dari kau itu udah gede loh. Saya mau lewat monyong-monyong. Saya mau bilang ya Pak ya, dosa besar dalam konteks perspektif manusia ya, sekali lagi ya, nggak langsung tiba-tiba jadi dosa besar Pak. Kadang-kadang berawal dari apa? Chattingan orang kau hapus dari handphonemu. Betul ibu-ibu? Nggak selamanya langsung dosa begitu Pak. Kadang-kadang berawal dari kontak namanya Sari, kau ganti Siswanto. Halo, saya mau bilang ya Bu ya, shalom ibu-ibu. Dari pengalaman saya konseling banyak orang Bu ya, ada modus operandi zaman sekarang dengan mengganti nama perempuan jadi nama laki-laki. Ya, ya. Bahkan yang ngeri sekarang, ada nama wanita diganti dengan aqua galon, tukang listrik. Bahkan yang ngeri adalah apa? Sedot WC Bu. Darah Yesus. Makanya saya mau bilang ya Bu ya, ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak jangan dengar ya. Khusus para wanita. Shalom para wanita. Ini saya pernah bahas berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tingkat kesetiaan pasanganmu dapat diuji dari seberapa leluasanya handphonenya kau pegang. Kenapa Bu? Kayak hopeless banget gitu Bu. Nggak bisa Pak, saya pegang aja Pak, susah Pak, dia pegang erat-erat Pak, udah kayak balon Pak handphonenya. Saya mau bilang ya Bu ya, tingkat kesetiaan suamimu dapat diuji dari apa? Seberapa leluasa handphonenya bisa kau pegang Bu. Kalau dia nggak pernah kasih kau pegang Bu, zoom 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 zoom. Sekali lagi, kalau dia nggak pernah kasih kau pegang Bu, patut dicurigai. Ya,
Apalagi kalau misalnya nih ya, setiap kali kau dekat sama handphone, dia udah deg-degan, hati-hati bu. Saya sarankan saudara harus cobain ini. Ketika lagi nonton berdua, perlahan tapi pasti. Ini gak ada pendeta lain ngajarin, saya doang gak ada kerjaan. Saudara gak akan ketemu, cek. Cuma saya doang nih gak ada kerjaan. Tapi ini penting untuk rumah tangga Indonesia. Lagi nonton berdua misalnya bu, perlahan tapi pasti keluarkan tanganmu dari pundak dia. Langsung kau ambil handphonenya. Gak usah dibuka, cukup langsung lihat wajahnya. Kalau suami gak aneh-aneh bu, ketika kau ambil handphonenya, ekspresinya, it's okay. Never mind. No smoking. She's my wife. My husband. Bute. Di Palu lo apa. Tapi kalau dia ada aneh-aneh bu, ketika kau ambil handphonenya, langsung. Apalagi kalau dia langsung pakai ilmu Naruto. Nah, pesan saya cepat cek handphonenya. Mumpung kita lagi santai ini, saya kasih kesempatan buat para wanita. Silakan cek pasangan handphone pasanganmu. Ayah, nggak apa-apa. Ayah. Kalau dia pura-pura hilang mah. Besok baptis lagi dia, Saya mau bilang, Pak, dosa itu kadang-kadang nggak langsung tiba-tiba langsung pada klimaksnya, tapi kecil-kecil kau kasih makan ke daginganmu, itu akan jadi besar dan menguasai dirimu. Amin. Shalom ibu-ibu. Jangan kasih makan ke daginganmu, kecil-kecil dia akan jadi besar dan menguasai dirimu. Amin. Shalom anak muda. Hati-hati dengan kedaginganmu. Jangan kasih makan, ibu-ibu jangan ikutan. Khusus anak muda, ini urusan kami anak muda nih. Saya mau bilang ya anak muda, shalom anak muda. Jangan kasih makan kedaginganmu. Ibu-ibu jangan ikutan. Saya mau bilang saudara, izinkan Roh Kudus yang berotoritas atas kehidupanmu. Makanya seorang hamba Tuhan bilang begini saudara, Charles Spurgeon, Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tetapi memberi kita apa? Kekuatan untuk ketika saudara dan saya dikuasai Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menang atas segala dosa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menguasai. Kita menang atas dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Roh Kudus lakukan dalam konteks sebagai penolong? Yang kedua adalah menolong kita untuk memiliki hikmat ilahi. Sama-sama bilang sama saya menolong kita. Sama-sama bilang sama saya memiliki hikmat ilahi. Ayat 13 dalam Yohanes 16. Yuk, Yohanes 16 ayat 13 sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, tetapi Ia itu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Sebab. Tetapi. Dan ia akan apa? Tapi sedikit sebelum saya lupa saudara, saya harus ingatkan. Artinya apa saudara? Masih kaitan dengan poin nomor 1. Bicara tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus. Indikatornya bukan hanya ketika dia di gereja, dia klemer-klemer, bukan. Jangan saudara pikir, oh kalau dia di gereja, oh dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia di gereja, oh dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu. Itu baru sebagian kecil buktinya, karena yang menentukan bagaimana kehidupan dia di luar. Karena kalau dia di gereja dia sandal lama sandal baru, sandal siapa ini? Tapi dosa jalan terus sampai akhirnya iblis saja bilang, karena ada orang di gereja kalau lagi nyembah pakai bahasa roh. Sampai malaikat bilang,
amazing. Tapi ketika di luar, dosanya bikin iblis bilang, abangku, respect, culture, iya lagi. Ini yang ketawa main TikTok ini. Saya mau bilang saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus akan hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, memiliki hikmat ilahi. Bagian awal dikatakan apa? Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Saya mau bilang saudara, hidup butuh hikmat. Amin. Bahkan saya bisa bilang saudara, hikmat adalah salah satu yang paling penting yang harus kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya Salomo ketika Tuhan tanya, Salomo mau apa? Salomo nggak minta kesuksesan, nggak minta keberhasilan, nggak minta kekayaan. Salomo minta apa? Karena Salomo tahu dengan hikmat dia bisa dapatkan segalanya, saudara. Dan saya mau bilang saudara, kita butuh hikmat. Yusuf jadi hebat luar biasa. Dari budak jadi seorang yang ada di posisi yang penting dalam rumah Potifar. Karena hikmatnya membuat dia mampu mengurus semua hikmat yang datang dari Tuhan. Yusuf bisa naik jadi seorang yang luar biasa di Mesir. Karena hikmat Tuhan membuat dia apa saudara? Bisa mengartikan mimpi raja dan juga membawa Mesir melewati masa-masa sukar. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, banyak tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu kunci mereka luar biasa karena dan saya mau bilang saudara, anak Tuhan butuh hikmat, amin. Untuk meresponi dengan benar segala sesuatu kita butuh hikmat. Dan respon ini penting. Menurut seorang Charles Swindoll, dia bilang begini, hidup adalah 10% apa yang terjadi kepada kita dan 90% bagaimana kita meresponnya. Dan kuncinya itu hikmat. Saudara kalau mau sukses, saudara harus punya hikmat. Amin. Hari-hari gini saudara, ada banyak orang secara intelektual luar biasa, tapi nggak sukses karena kekurangan Bedakan mana hikmat, mana pintar. Ada orang pintarnya luar biasa, juara 1 terus. Saking sering juara 1, pernah dia juara minus 1, saking juaranya saudara. Tapi ada orang-orang kadang-kadang juaranya tuh juara 43 dari 40 mahasiswa. Tapi otaknya jalan, berhikmat saudara. Kadang-kadang bisa sukses loh. Saudara pernah lihat gak? Ada orang yang mohon maaf ya, juara 1, 2, 3. Tapi dalam kenyataan hidup nggak sukses. Tapi ada orang yang juara-juara belakang, tapi karena berhikmat dalam kehidupan nyata sukses bos. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Kenapa? Karena hikmat. Dalam dunia bisnis saudara kalau punya hikmat saudara akan sukses. Ketemu sama klien, ketemu sama orang, ketemu sama bos. Saudara pintar dengan hikmat berkata-kata saudara, bos, makin mantap badannya. Kalau orang gak ada hikmat kan, ya ampun bos, tuh perut buncit banget, jelek banget bos. Gak ada hikmat. Tapi kalau orang berhikmat, bos, memang bos kayak Yamaha, maksudnya semakin di depan. Lebih enak dah. Orang kalau udah hikmat ketemu klien, misalnya kliennya ibu-ibu. Aduh cantik banget, umur berapa? 50. Masa? Kelihatan 25. Saya mau bilang buat ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Bu, kalau ada yang bilang kau lebih muda 20 tahun daripada umurmu, jangan percaya. Banyak sekarang orang tipu-tipu, hati-hati. Saya mau bilang ya iya kan? Tapi berhikmat, toh betul toh? Dalam banyak hal, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Jadi pendeta juga butuh hikmat bos. Betul tidak? Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan melalui gembala sidang, saya dipercayakan melayani setiap minggu itu ribuan jemaat. Kalau nggak punya hikmat, nggak kuat saya saudara. Mohon maaf ya, banyak jemaat, banyak juga yang aneh-aneh. Betul. Ada jemaat yang datang sama saya bilang, Pak, Roh Kudus bilang Bapak jodoh saya. Kalau saya nggak berhikmat, oke. Iya kan?
hikmat butuh. Ada jemaat bilang, Roh Kudus bilang saya harus cium dia. Nggak main-main, kalau cium tangan saya masih bisa berserah. Cium. Kalau saya nggak ada hikmat, silakan. Oh, darah Yesus. Oh Tuhan. Betul. Satu kali ada jemaat mau pukul saya, saudara. Iya. Bayangin saya mau dipukul jemaat. Saudara bisa bayangkan nggak pendeta yang care gini kayak mau dia. Yang mau bilang najis silakan. Saya turun pelayanan, selesai pelayanan nih. Saya selesai pelayanan. Turun udah sesi terakhir. Saya mau jalan ke mobil. Tiba-tiba udah heboh dekat mobil. Ada bapak-bapak tinggi besar, lebih besar daripada saya. Lebih kekar. Tangannya segede wajah saya, saudara. Mana? Saya kayak, oh Tuhan Yesus. Gereja punya security. Tapi ketika lihat itu mereka lari. Saya ngerti keselamatan memang masing-masing. Tapi kan gak gitu juga gitu saudara kan. Jadi ketika itu oh Tuhan. Memang gak bisa berharap sama manusia. Oh dalam hati saya Tuhan apa yang harus aku lakukan. Kecewa sama saya kecewa dalam hati saya Tuhan Yesus. Saya lihat tangannya gede banget saudara. Oh kalau saya gak ada hikmat saya maju. Iya. Tapi kan itu tangan kalau dia kena di rahang bisa geser. Pindah alam bos. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang ada apa Bapak, ada apa? Saya kecewa sama oh Tuhan. Ada dalam hati saya apakah salah perkataan atau apa? Ada apa salah perkataan saya kah atau bukan? Terus apa? Saya tadi pada saat pengurapan saya nggak kena minyak. Perkara minyak urapan ini. Tapi kan pendeta harus berhikmat. Saya bilang, oh maaf Pak, mungkin saya nggak lihat Bapak. Gimana nggak lihat? Saya jaraknya cuma 3 meter dari Bapak. Jemaat banyak 3 meter lumayan jauh tuh. Hati saya udah berontak itu saudara. Kalau saya nggak ada hikmat saya mau bilang, hei Bapak, saya ini MTH Master Teologi bukan Master menembak ya. Tapi kan harus ada hikmat. Saya bilang, oh iya maaf Bapak. Next time kalau pengurapan lagi, saya pastikan Bapak kena minyak ini. Tapi saya akhirnya nggak mau diam saja. Di rumah saya latihan. Mulai dari jarak 1 meter, 2 meter. Sekarang jangkauan saya 5 meter. Jadi kalau saudara mau coba, abis ini boleh kita coba. Gak apa-apa, khusus Betos kita coba nih. Apalagi jemaat-jemaat yang ada roro ikan koyang. Mari. Saya jamin kau pulang berminyak. Oh, aduh. Hikmat itu penting, amin. Saya mau bilang saudara, ibu gembala sidang kita pimpin gereja begitu besar begini saudara. Kalau nggak ada hikmat nggak mungkin seperti hari ini. Tapi karena hikmat Tuhan luar biasa, tambah cabang, tambah gedung. Kenapa? Karena hikmat Tuhan ada atasnya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pastikan apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus supaya hikmat ilahi penuh atas setiap kita. Hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita untuk memiliki hikmat sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musa boleh siap-siap. Yang ketiga, sebagai penolong apa yang Roh Kudus kerjakan? Menolong kita untuk kuat menghadapi tantangan. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk kuat menghadapi tantangan hidup. Ayat 59 sampai 60 sama-sama kita baca. Yuk, 59 sampai 63. Iya, sedang mereka Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah. Ayat 60 dikatakan apa? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah apa. Dan dengan perkataan itu
Kemarin saya sempat singgung ini saudara. Kita tuh kalau kita salah, terus dihukum, kadang-kadang hati kecil kita masih bisa terima, betul nggak? Kadang-kadang hati kecil kita bilang, ya memang saya salah ya, sudah saya layak untuk terima ini. Tapi kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, kadang-kadang hati kita berontak. Ya kan? Ada ibu-ibu hatinya berontak karena dia nggak salah tapi disalahkan terus. Betul ibu-ibu? Itu cuma 3 orang. Karena memang paling banyak korban selama ini bapak-bapak. Ya. Ada banyak suami-suami nggak salah tapi dipersalahkan. Makanya salah satu lagu pujian bapak-bapak adalah mengapa harus aku yang mengalah. Nggak usah lanjut, itu lagu rohana. Iya kan? Ada bapak-bapak ya, nggak salah apa-apa tiba-tiba dimarahin aja. Serba salah, pulang kantor, nggak ada apa-apa tiba-tiba. Sampai suaminya, salah apa? Cek CCTV ternyata tadi pagi istrinya berantem sama tukang sayur gara-gara tempe naik 2.000. Saya suka kasihan loh. Ada banyak bapak-bapak nggak salah tapi dimarah-marahin, dipersalahkan. Betul bapak-bapak? Tapi ya, ini saya selalu harus ingatkan, baik yang sudah menikah maupun para pria yang belum menikah. Shalom para pria. Salah satu ilmu yang harus kau miliki untuk menikah adalah ilmu atau kemampuan untuk minta maaf sekalipun tidak bersalah. Lihat respon para wanita, Pak. Karena peraturan pertama dalam rumah tangga, wanita tidak pernah salah. Peraturan kedua, jika wanita salah tinjau kembali poin yang kedua. Yang pertama, betul para wanita? Egois. Tapi iya Pak, ini para pria ini, karena wanita tuh pintar, bukan cuma ingin dia mengerti, ingin menang sendiri. Jangankan di kita yang salah, dia yang salah, dia bisa putar balikan sehingga kita yang harus minta maaf. Saya bukan lagi curhat. Pengalaman konseling. Ya? Bahkan wanita sekalipun dia udah salah, udah terbukti salah, dia bisa bilang, iya sih aku yang salah, tapi semua gara-gara kamu. Ada lagi yang dia udah gak bisa berkata-kata, dia lakukan apa? Nangis. Akhirnya kita yang harus datang dan bilang, iya, maaf ya, aku yang salah. Betul para pria? Wanita jangan ikutan, bertobat. Kalau kita salah kita masih bisa terima, tapi kalau nggak salah terus dipersalahkan bahkan dihukum seperti Stefanus, itu tantangan hidup yang tidak mudah. Tapi Stefanus bisa menang walaupun akhirnya dia mengakhiri hidupnya sebagai seorang martir, saudara. Tetapi dia menang. Kuncinya ayat 55 dikatakan apa? Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ini masih punya korelasi dengan hari Kamis kemarin. Ya hari-hari ini kita bisa sadar ya, lagi banyak masalah, lagi ada banyak orang ngalamin keadaan yang tidak mudah. Ada orang-orang yang harus berhadapan dengan masalah ekonomi. Dan ekonomi karena salah satu hal yang paling mendasar, akhirnya efeknya kemana-mana. Biasanya kalau orang kena masalah ekonomi, nggak jauh-jauh
akan berdampak pada masalah rumah tangga. Iya kan? Apalagi seperti yang kita pernah bahas. Ada banyak wanita-wanita berubah ketika suaminya lagi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Waktu suaminya lagi sukses, lagi kaya, banyak istri-istri, kayak istri Ayub kan. Ayub sukses, lihat Ayub, bos, siap, kakanda, sembah dan puji Ayub. Tapi ketika Ayub nangado ngepeng, bocuan dada doi, Ayub, kutukilah Tuhanmu dan meninggoilah. Saya mau bilang buat para ibu-ibu ya, sekali lagi shalom para wanita. Cintailah pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Jangan ada uang abang sayang. Ngomongnya aja berdarah daging begitu ya. Janganlah punya konsep duniawi selain donatur dilarang ngatur, tuh sesat banget, sesat. Itu sesat. Mau suamimu lagi mampu memprovide kebutuhanmu atau tidak, dia tetap suami yang harus kau hormati, kau hargai sebagai imam dalam keluargamu. Betul para pria? Terima kasih Pak Pendeta Marcel. Hikmat Tuhan penuh atasmu. Tapi iyalah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, mungkin banyak lagi ngalamin keadaan yang tidak mudah. Tetapi kabar baiknya begini saudara, ada Roh Kudus dalam hati setiap kita. Roh Kudus akan memampukan kita, akan menguatkan setiap kita. Makanya jangan nyerah, jangan putus asa, jangan bilang, Pak ya udahlah saya udah gak mampu lagi Pak, saya mau ambil jalan pintas saja Pak, saya mau lari dari keadaan saya dan sebagainya. Saya mau bilang saudara, oh ada Roh Kudus dalam setiap kita. Ya mungkin kita bisa jatuh. Kadang-kadang anak Tuhan bisa ngalamin kejatuhan, keterpurukan, tapi tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Tadi ada satu kalimat yang Tuhan taruh di hati saya khusus untuk jemaat Betos. Seperti apapun keadaanmu hari, jangan menyerah. Kadang-kadang Tuhan gak minta kita untuk fight. Tuhan kadang-kadang gak minta kita untuk maju berperang. Karena seringkali Tuhan tahu kita juga lagi capek, secapek-capeknya. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat saudara, kadang-kadang Tuhan mau kita cukup bertahan aja. Jangan nyerah, bertahan aja, gak usah fight. Behold, bertahan aja. Karena akan ada waktunya, badai akan berlalu. Akan ada waktunya, segala keadaan yang penuh dengan air mata ini berganti dengan sorak-sorai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Tetap bertahan. Pemulihan pasti Tuhan nyatakan. Sekali lagi yang paling meriah boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.